Di saat Muawiyah wafat, maka karena Muawiyah sebelumnya sudah menyiapkan Yazid sebagai putra mahkotanya, yang artinya otomatis setelah dia meninggal akan berpindah kekuasaan dan kursi pimpinan kepada anaknya itu yang menjadi putra mahkota saat itu Yazid, walaupun itu ditentang, walaupun itu sudah ada perjanjian sebelumnya untuk tidak demikian, ya, dalam salah satu perjanjian dengan Imam Hasan disebut bahwa jika Muawiyah meninggal dan masih ada Imam Hasan, maka akan kembali kepada Imam Hasan. Dan ketika tidak, atau ketika Muawiyah meninggal sudah Imam Hasan meninggal terlebih dahulu, maka urusan diserahkan kepada Imam Hussein. Tetapi Muawiyah melanggar janji itu, dan dari awal dia melanggar banyak apa yang sudah disepakati, maka dia menyerahkan ke pemimpinan saat itu, kursi jabatan rezim khilafah saat itu kepada anaknya Yazid, dan anaknya Yazid sesuai dengan umumnya saat itu adalah ada wakil-wakil di berbagai kota atau yang kita sebut dengan gubernur. Ini sepertinya mati yang di sini, Mas. Apa yang kemudian dikenal seperti gubernur gitu, kemudian menyuruh untuk melakukan atau meminta baiat, ya, meminta baiat dari khususnya para tokoh saat itu, para elit masyarakat saat itu, tak terkecuali adalah Imam Hussein yang merupakan putra dari Imam Ali bin Abi Thalib dan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hussein yang saat itu berada di kota Madinah didatangi oleh gubernur kota Madinah saat itu dan meminta atas instruksi daripada Yazid, meminta Imam Hussein untuk menyatakan baiatnya kepada Yazid. Imam Hussein ketika didatangi di malam hari, maka Imam Hussein mengatakan, kamu datang lagi besok untuk kemudian saya lihat apa yang bisa saya lakukan besok. Ini boleh jadi adalah bagian daripada strategi, ya. Ini yang menurut saya penting mempelajari kehidupan imam itu. Salah satunya adalah belajar daripada strategi-strategi imam, atau yang boleh dibilang juga dengan bahasa lain adalah taqiyah, ya. Salah sebagian orang, sebagian mungkin bahkan para ustadz yang menganggap taqiyah itu berada pada satu model, yakni menutup identitas. Tidak begitu, atau tidak selamanya begitu, paling tidak. Taqiyah itu boleh jadi dalam berbagai bentuknya, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan yang paling layak strategi itu. Bahkan hampir tidak ada yang kemudian kita saksikan para imam itu menutup identitas asli dirinya untuk kemudian beliau mengatakan sesuatu atau bertindak untuk kemudian merelai, merestui, mengiyakan misalnya khalifah atau kepemimpinan yang ada saat itu. Selalu imam menyampaikan sesuatu yang bagian daripada apa yang kita sebut saat ini dengan strategi, ya. Boleh jadi dengan kata-kata, boleh jadi dengan sesuatu yang bersayap, boleh jadi dengan tindakan seperti menunda dan sejenisnya. Itu adalah bagian daripada yang kita saksikan pada strategi para imam alaihimussalam. Di Imam Hussein juga begitu. Imam Hussein di saat malam itu, di malam hari, dituntut oleh gubernur saat itu untuk menyampaikan baiatnya. Imam Hussein mengatakan coba lihat besok. Dan besok paginya ketika ditemui kembali oleh Marwan untuk kemudian memaksa Imam Hussein, dan dari bahasa yang pertama halus mengajak Imam Hussein untuk baiat, menjaga katakan tertumpahnya darah,
Imam Husain dengan tegas menyatakan bahwa mithli la yubayi'u mithlahu wa 'alal islamis salam idh buliyat bira'in mithli Yazid. Ini dua ungkapan yang disampaikan oleh Imam Husain kepada Marwan saat itu, yang artinya adalah kurang lebih bahwa kita patut ucapkan selamat tinggal kepada Islam, ya. Kita ucapkan salam kepada Islam, artinya tidak ada lagi Islam ketika umat ini dipimpin oleh seorang seperti Yazid, ya, karena sudah dikenal di kalangan masyarakat, apalagi para elit saat itu seperti Marwan misalnya, seperti beberapa tokoh yang lain, apa yang dilakukan atau bagaimana kelakuan Yazid itu, sehingga Imam Husain dengan tegas ingin menyampaikan bahwa kalian sebenarnya tahu apa yang dilakukan oleh Yazid, maka aku tidak mungkin. Dan menariknya Imam Husain menyebut bahwa mithli, sepertiku, jadi bukan aku sebagai Husain saja, tapi orang atau mereka yang berada pada posisi sepertiku, mithli, mereka yang betul-betul mengenal Islam, ya, apalagi kemudian menjadi pemimpin Islam, itu tidak mungkin akan baiat kepada seperti Yazid. Jadi ada dua kata seperti yang digunakan oleh Imam Husain, yang itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kaidah universal, bukan masalah pribadi saja atau bukan masalah pribadi antara dua orang saja. Aku tidak mau baiat dia, bukan. Tetapi ini adalah sebagai sebuah kaidah, sebagai sebuah prinsip bahwa selayaknya orang seperti Imam Husain, orang seperti yang mengenal Islam dan menjadi pemimpin, tidak mungkin akan baiat orang seperti Yazid. Dan Imam Husain kemudian bergegas meninggalkan kota Madinah saat itu dan menuju Mekah. Yang di satu sisi boleh jadi apa yang dilakukan oleh Imam Husain adalah dalam rangka menyelamatkan jiwa, ya, menyelamatkan untuk tidak dibunuh oleh para katakan staf pemerintahan Yazid saat itu yang ada di Madinah. Di sisi yang lain kebetulan tidak lama kemudian akan masuk bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, yang pada saat itu sudah banyak orang berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai kota saat itu, dari Syam misalnya, dari Damaskus, Syria, dari beberapa kota lain sekitar Mekah, datang untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan saat itu umat Islam sudah sampai kepada Spanyol, ya, sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman misalnya penaklukan di zaman Khalifah Umar misalnya ataupun setelahnya. Maka saat itu sudah menyebar kaum muslimin di berbagai kota dan negara saat itu, dan Imam Husain, ya, di Mekah memberi kesempatan atau mengambil kesempatan untuk menyampaikan sikapnya kepada kaum elit, khususnya elit kaum muslimin yang ada di Mekah dan Madinah, yang saat itu juga melaksanakan ibadah atau akan melaksanakan ibadah haji. Dan mereka yang datang dari jauh, kaum muslimin yang datang dari jauh, Imam Husain menyampaikan berbagai alasan dari apa yang akan beliau lakukan. Dan kemudian ada katakan nasihat, boleh jadi patut kita pasang tanda kutip, ya, nasihat yang disampaikan oleh misalnya Muhammad ibn Hanafiyah yang merupakan saudara Imam Husain dari ibu yang lain selain Sayyidah Fatimah, begitu juga dari misalnya Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat-sahabat besar yang lain yang saat itu menasehati Imam Husain, tapi
pembacaan yang lain mungkin bukan menasehati, tetapi lebih kepada diskusi kepada Imam Hussein untuk lebih memperkuat alasan-alasan yang akan diterima oleh kaum muslimin saat itu, yang artinya mencoba menggali sejauh mana tekad Imam Hussein serta sejauh mana alasan-alasan yang disampaikan oleh Imam Hussein, sehingga itu menjadi alasan bagi semua orang yang mendengarnya. Ya, Imam Hussein menyampaikan berbagai alasannya. Di antaranya Imam Hussein mengatakan kepada saudaranya itu Muhammad ibn Hanafiyah, beliau mengatakan, inni lam akhruj ashiran wala bataran wala zaliman walakin kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi wa uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asiru bi sirati jaddi wa abi. Saat itu Imam Hussein menyampaikan tujuannya, visinya, bahwa aku melakukan perjalanan keluar dari kota Madinah dan sekarang di Mekah dan nanti akan keluar menuju Kufah, ya, untuk bukan, ya, aku melakukan berangkat keluar melakukan sebuah gerakan bukan dalam rangka untuk melakukan kerusakan di muka bumi, bukan dalam rangka kesombongan dan gagah-gagahan, bukan dalam rangka ingin melakukan kezaliman, tetapi aku hanya ingin islah, aku hanya ingin melakukan perbaikan di umat kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Aku juga ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh ayahku dan kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ungkapan ini Imam Hussein betul-betul menyampaikan tentang visinya, dan pada saat yang sama juga menyampaikan adanya sebuah realitas di tengah kaum muslimin saat itu yang sudah terjadi kerusakan, sehingga imam perlu untuk memperbaiki al-islah. Dalam buku yang dari awal pertemuan saya sampaikan penting untuk dibaca, 250 manusia 250 tahun, yang merupakan kumpulan ceramah Imam Ali Khamenei. Beliau di saat menganalisa era Imam Hussein itu, beliau juga menyebutkan bahwa betul-betul terjadi kerusakan saat itu. Kerusakan yang ada salah satunya adalah di saat kaum muslimin, khususnya generasi kedua dari generasi sahabat, karena boleh jadi generasi sahabat sudah banyak yang meninggal, tapi generasi keduanya, anak-anak daripada para sahabat itu yang sudah banyak meninggalkan nilai-nilai Islam. Mereka sudah menikmati katakan kekayaan yang didapatkan, menikmati warisan yang diwariskan, sebagian menikmati kekuasaan khususnya di zaman Khalifah Utsman, ya, yang betul-betul mendapatkan kejayaan, katakan pajak dalam tanda kutip yang didapatkan dari berbagai masyarakat saat itu melimpah, sehingga itu juga dinikmati oleh para staf khilafah atau khalifah di berbagai tempat, khususnya di Damaskus misalnya, di tempat Muawiyah dan beberapa stafnya, sampai kepada zaman Imam Ali. Itu zaman saat itu betul-betul kekayaan kaum muslimin sangat besar. Bayangkan saat itu setelah melakukan penaklukan dalam bahasa sebagian di zaman Khalifah Umar ke berbagai negara hingga ke Spanyol saat itu, dan pada zaman Imam Ali, ketika Imam Ali mengembalikan harta kaum muslimin yang boleh jadi dipakai tidak benar ke Baitul Mal, itu kan betul-betul menunjukkan bahwa sudah banyak harta yang dimiliki oleh para
sahabat atau anak-anak sahabat, ya generasi kedua. Nah, Imam Ali itu sempat memiliki katakan perwakilan utusan ke saat itu disebut saat sekarang kita sebut dengan Afrika, ya katakan Ethiopia, saat itu Habasya, ya mungkin sekarang Sudan, dan negara-negara itu karena mereka sudah berada dalam wilayah Islam, mereka sudah masuk Islam. Imam Ali ketika mengutus utusan untuk mengumpulkan, dan mereka saat itu betul-betul kaya, ya. Kita lihat Afrika itu miskin setelah adanya penjajahan. Tapi sebelum itu, dan bahkan kenapa penjajah datang, ya karena memang mereka adalah kaya. Dan saat itu katanya sampai perwakilan Imam Ali itu menyampaikan kepada imam bahwa ini terkumpul jumlah banyak daripada harta. Dan kita sudah lakukan tugas kita untuk misalnya memberi bantuan kepada mereka yang miskin, yang susah makan. Kita sudah kasih mereka semua, tapi masih banyak. Imam Ali kemudian menginstruksikan, coba kamu lihat, apa ada anak-anak mudanya yang belum kawin. Kalau mereka butuh untuk biaya perkawinan, bantu mereka untuk melaksanakan perkawinan. Itu kan berarti sudah meningkat daripada katakan kebutuhan primer seperti makan minum, naik kepada kebutuhan yang tidak hanya sekedar makan minum sampai kepada misalnya pelaksanaan perkawinan dan seterusnya. Itu menunjukkan betapa mereka itu punya harta yang banyak. Dalam sebagian penukilan bahkan di zaman Utsman, di zaman Khalifah Utsman, sebagian harus katanya mengumpulkan emas, dan emas itu harus dipecahkan misalnya dengan kampak misalnya. Itu betapa gambaran daripada sejarah yang ingin mengatakan bahwa wilayah Islam saat itu sudah punya kekayaan yang besar. Dan tentu ada efeknya, kekayaan itu akan punya efek negatifnya, kan membuat penyelewengan kepada orang. Betapapun orang itu punya iman yang kuat, punya ketakwaan, tetapi sedikit demi sedikit akan dipengaruhi oleh manisnya, gemerlapnya uang, harta, emas, dan seterusnya. Sehingga ini salah satu alasannya, salah satu yang disampaikan oleh Imam Ali Al-Khamenei adalah kita saksikan dalam khutbah-khutbah Imam Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali yang menyampaikan tentang apa yang seharusnya seorang muslim lakukan, dari misalnya zuhud, ya zuhud pada dunia, tidak terpengaruh oleh gemerlapnya dunia, berada pada ketakwaan, tidak kemudian hanyut dengan kekayaan, ya juga tidak hanyut dengan keinginan dan ambisi politik, ambisi untuk memerintah. Itu menggambarkan bahwa Imam Ali saat itu berhadapan dengan orang-orang yang demikian, ya sahabat ataupun generasi kedua daripada sahabat, anak-anak sahabat yang sudah banyak atau keluar daripada yang seharusnya. Imam Hussein ingin kalau istilah sekarang melakukan disclaimer bahwa apa yang beliau lakukan ini bukan seperti kebanyakan orang yang ingin kedudukan, bukan seperti orang yang memerangi ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, baik dengan perang Jamal, Siffin, Nahrawan. Itu semua peperangan dilakukan oleh orang-orang itu ingin merebut kekuasaan dari Imam Ali, karena memang mereka ambisi terhadap kekuasaan. Tapi Imam Hussein mengatakan, aku tidak sama dengan mereka, aku bukan ingin kekuasaan, tetapi aku ingin melakukan perbaikan pada umat kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah juga Imam Hussein mengajak anaknya, istrinya, keponakannya, ya, saudara-saudaranya untuk berangkat ke Karbala saat itu. Salah satu bukti bahwa ini bukan dalam rangka untuk kekuasaan, bukan untuk kemudian merebut kekuasaan. Orang kalau ingin kekuasaan justru
anak istrinya diselamatkan. Biarkan mereka tinggal di Madinah misalnya. Ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi Imam Husain sendiri yang pergi atau dengan katakan pasukan untuk kemudian merebut kekuasaan. Tapi Imam tidak. Imam Husain mengajak anak istri dan seterusnya. Sehingga itu pun menjadi pertanyaan saat itu. Kenapa engkau ajak anak istri? Kalau kamu mau berperang ya udah, enggak usah bawa anak istri. Imam Husain menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan memang bukan ingin untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam ungkapannya Imam Husain diantaranya mengatakan sama bagi kami apakah kami akan menang ataukah kami akan kalah atau terbunuh. Dalam ungkapan yang lain Imam Husain mengatakan sya'allahu an yarani qatila wa yarahunna sabil wa yarahunna sabiya. Imam Husain mengatakan bahwa ketika ditanya kenapa kamu membawa keluargamu, dan Imam Husain juga diingatkan oleh sebagian bahwa kamu akan terbunuh, kekuatan yang tidak sebanding dan semacamnya. Imam Husain mengatakan bahwa Allah memang ingin melihatku terbunuh dan melihat mereka, yakni keluargaku, menjadi tawanan. Ini kan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa memang aku tidak ambisi kekuasaan, bukan ambisi untuk menang, tetapi ini taklif. Ini adalah tugasku dan tugas mereka juga, para keluarga, untuk ikut serta denganku untuk menegakkan kebenaran, untuk memperbaiki umat. Umat yang berada dalam kelalaian atau tidur panjang itu harus dibangunkan, harus ada yang membangunkan. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa membangunkan orang itu beda-beda. Ada orang yang tidurnya cepat bisa dibangunkan dengan mungkin kita panggil saja udah bangun. Atau ada yang tidak cukup dengan dipanggil, harus digerakkan badannya, baru dia bangun. Ada lagi yang tidak cukup, sudah digerakkan badannya tetap tidak bangun misalnya. Harus dibangunkan baru bisa bangun. Atau harus ada suara yang keras sehingga bangun, harus ada bom misalnya baru bangun. Nah, umat itu saat itu adalah berada pada kelalaian yang betul-betul mendalam, yang sudah parah sehingga tidak bisa lagi dengan khutbah, tidak bisa lagi dengan ceramah, tidak bisa lagi hanya dipanggil untuk sadar, ya, tapi perlu kepada sebuah gerakan, perlu kepada sebuah katakan perjuangan yang dilakukan Imam Husain, bahkan perlu kepada darah suci Imam Husain alaihissalam. Harus Imam Husain memang terbunuh, ya. Walaupun tentu tetap Imam Husain itu melakukan berbagai katakan hitungan-hitungan secara materi. Imam Husain kan tahu bahwa beliau akan syahid. Imam Husain juga tahu bahwa nanti akan terbunuh tidak sebanding. Apa melakukan begitu saja? Tidak. Imam Husain tetap memberi perhitungan-perhitungannya. Tetap melakukan tugas-tugasnya sampai kepada tingkat penghabisan. Dalam artian hujjah itu harus sempurna. Karena itu Imam Husain mengutus saat itu Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil itu artinya adalah misanan Imam Husain. Karena Aqil itu adalah pamannya Imam Husain, saudaranya Imam Ali bin Abi Thalib. Muslim bin Aqil datang membawa surat Imam Husain, datang kepada penduduk Kufah untuk kemudian menyatakan, menyampaikan kepada mereka bahwa tidak lama lagi Imam Husain akan datang. Bersiaplah untuk nanti gabung bersama Imam Husain melawan saat itu Umar bin Sa'ad dan Ubaidillah bin Ziyad yang saat itu menjadi gubernur kota Kufah, menjadi pasukan, kemudian menjadi komandan di pasukan Yazid saat itu. Tetapi akhirnya juga banyak perubahan di kota Kufah. Ya, tidak seperti semula, sudah banyak perubahan dan akhirnya Muslim tidak mendapatkan
katakan kekuatannya sebagiannya boleh jadi karena sudah dibeli di zaman Muawiyah atau di zaman Yazid dengan uang, sebagian boleh jadi karena diancam dengan katakan pembunuhan, sebagian diancam dengan dihancurkan rumahnya dan semacamnya, itu sehingga banyak kemudian yang berubah atau bahkan penduduk kota Kufah hampir tidak ada yang saat itu berani untuk menyambut Muslim, untuk menerima Muslim, terpaksa Muslim dengan sembunyi-sembunyi masuk ke rumah salah seorang yang kemudian dia menerima Muslim, ya, seorang ibu yang menerima Muslim saat itu, Ummu Hani, kemudian tetapi karena diketahui oleh anaknya membocorkan dan akhirnya juga Muslim terbunuh, tapi itu sudah terlambat. Imam Hussein sudah jalan dari kota Mekah menuju Kufah, ini menuju perjalanan, masih di perjalanan Imam Hussein baru mendengar bahwa Muslim saat itu sudah terbunuh. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa karena tujuan Imam Hussein bukan untuk meraih kekuasaan, bukan untuk menang, maka itu tidak merubah Imam Hussein. Tetap saja Imam Hussein saat itu melanjutkan perjalanan. Begitu juga Imam Hussein di berbagai pemberhentian, beliau selalu menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan tujuan keberangkatannya. Jadi kalau dulu perjalanan itu dilakukan dengan kuda atau unta atau sebagian jalan kaki, maka itu perlu untuk berhenti setiap hari atau setiap malam, harus berhenti karena di malam hari dalam keadaan gelap tidak mungkin jalan terus, di samping juga capek, pasti setiap malamnya berhenti dan di situ istirahat, baru besoknya jalan lagi dan seterusnya. Maka itu digunakan kesempatan oleh Imam Hussein di saat berhenti untuk menyampaikan kepada mereka tentang siapa dirinya dan apa yang akan beliau lakukan dan kenapa beliau melakukan itu. Dan Imam Hussein juga mempersilahkan mereka untuk bergabung. Yang memang ada sebagian yang bergabung, tetapi juga ada yang tidak mengindahkan seruan Imam Hussein, ya. Dan juga ada juga di antara yang pasukan sudah bergabung berpisah misalnya, ya, karena berbagai faktor. Tapi intinya Imam Hussein betul-betul saat itu menjelaskan apa yang akan beliau lakukan dan kenapa beliau melakukan itu, dan betul-betul Imam Hussein ingin bahwa gerakan revolusi Imam Hussein itu akan dipahami oleh masyarakat dunia saat itu. Nah, itu beliau lakukannya dari Mekah setelah menyampaikan kepada para katakan elit kaum muslimin saat itu, juga kepada mereka yang datang untuk melakukan ibadah haji. Dan pada saat yang sama Imam Hussein mendeklarasikan bahwa dirinya akan berangkat itu pas tanggal 8 atau tanggal 9 Zulhijjah, di saat orang akan memulai ihramnya untuk melakukan wukuf di Padang Arafah, memulai amalan hajinya. Justru Imam Hussein alaihissalam memproklamirkan, mendeklarasikan untuk meninggalkan kota Mekah untuk menuju Kufah saat itu. Sehingga betul-betul apa yang ingin beliau lakukan adalah diketahui oleh banyak orang saat itu, walaupun sekali lagi memang tidak banyak yang siap untuk bergabung dengan Imam Hussein alaihissalam. Hingga akhirnya terjadilah apa yang kemudian dicatat oleh sejarah setelah perjalanan panjang dari kota Mekah, berangkat tanggal 9 Dzulhijjah dan tiba di Karbala sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 Muharram, ya. Jadi kurang lebih perjalanan hampir 1 bulan. Itu adalah Imam Hussein kemudian berhenti di Padang Karbala untuk kemudian situlah beliau mendirikan tenda-tenda untuk kemudian menunggu saatnya. Tentu banyak di situ negosiasi
adanya perbincangan Imam Hussein dengan Umar bin Sa'ad. Ya, kebetulan Umar bin Sa'ad itu adalah usianya tidak jauh beda dengan Imam Hussein. Saat itu Imam Hussein mengajak Umar bin Sa'ad, dialog dengan Umar bin Sa'ad, dan menanyakan kenapa dia siap misalnya untuk menjadi komandan di pihak Yazid saat itu. Berbagai alasan disampaikan oleh Umar bin Sa'ad bahwa misalnya Imam Hussein yang memulai, apakah kamu karena harta, aku bisa siapkan untukmu harta, aku bisa untuk kemudian mengumpulkan juga uang untuk aku berikan padamu. Kemudian dia mengatakan bukan itu, tetapi misalnya dia akan menghancurkan rumahku, dia akan merusak sawahku misalnya. Imam Hussein tetap masih bisa melayani dengan mengatakan, aku bisa bangunkan untukmu rumah, aku bisa ganti tanah pertanian di tempat lain kalau kau bersamaku misalnya, atau tidak kemudian bersama pasukan Yazid saat itu. Tapi kemudian terakhir Imam bin Sa'ad mengatakan mereka akan membunuhku, mereka akan membunuh keluargaku, sehingga Imam Hussein tidak bisa lagi untuk kemudian memberikan tawaran. Ya, tetapi itu dilakukan Imam Hussein untuk menyempurnakan hujjah, menyempurnakan alasan bahwa boleh jadi ada cara-cara untuk kemudian mereka bisa berubah. Mereka tidak kemudian memerangi Imam Hussein. Jadi itu kira-kira yang disampaikan dalam analisa yang kita bisa baca dalam analisa Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Al-Khamenei, bahwa Imam Hussein melaksanakan tugas saat itu karena kondisi masyarakat yang sudah betul-betul jauh daripada nilai-nilai Islam. Imam Hussein menghadapi dua musuh, dua katakan jenis musuh dari luar dan dari dalam. Luar artinya adalah orang yang memang di luar Islam, di luar daripada katakan yang bersama beliau, tetapi dari dalam pun, dari dalam Islam pun itu juga ada hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam ketika mereka melakukan berbagai penyelewengan, harta, korupsi, ya, penggunaan baitul mal, itu menjadi bagian daripada agenda Imam Hussein untuk melakukan islah, melakukan perbaikan pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengembalikan hukumah, mengembalikan pemerintahan kepada pemerintahan Islam seperti di zaman ayahnya dan di zaman kakeknya. Karena itu dalam ungkapan itu juga disebut asiru bisirati jaddi wa abi. Aku ingin menegakkan, bertindak seperti apa yang dilakukan oleh ayahku dan kakekku. Itu artinya akan mengembalikan kepemimpinan kepada yang berhak. Memang Imam Hussein tahu pada saat yang sama bahwa itu tidak akan terjadi di zamannya, tetapi itu harus dilakukan dalam rangka untuk persiapan kepada zaman-zaman berikutnya. Ya, boleh jadi itu tidak terjadi di zaman beliau, itu secara pasti memang Imam Hussein tahu. Tapi tentu itu adalah bagian persiapan. Karena itulah kita bisa saksikan dalam berbagai ungkapannya yang kemudian dilanjutkan oleh Sayyidah Zainab, dilanjutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, sampai kemudian setelah syahada, setelah pasca Karbala, maka masih panjang itu revolusi Imam Hussein, perjuangan Imam Hussein masih panjang karena masih ada pelanjut Imam Hussein yaitu Imam Ali Zainal Abidin yang juga menyampaikan khutbah-khutbahnya, menyampaikan dialog-dialognya dengan Ubaidillah bin Ziyad, dengan Yazid, begitu juga Sayyidah Zainab, beliau sampaikan berbagai dialog dan khutbahnya
di istana Ubaidillah bin Ziyad, di istana Yazid, begitu juga di perjalanan, ya, perjalanan yang cukup panjang dari Kufah menuju Damaskus saat itu dan kembali dari Damaskus ke Madinah, tapi melewati Karbala sekali lagi. Dan itulah peristiwa Arba'in, ini hari yang ke-40 ketika mereka kembali ke Karbala. Di sisi yang lain, dalam analisa Imam Ali Khamenei menyebutkan bahwa pada kebangkitan Imam Hussein itu terdapat 3 dimensi besar. Terdapat 3 katakan pilar besar yang patut bagi kita untuk menjadi pelajaran dan renungan serta kajian kita. Ya, dimensi yang pertama, Imam Ali Khamenei mengatakan bahwa ada dimensi rasional, ada hal-hal yang berhubungan dengan ideologi, ada hal-hal yang berhubungan dengan pikiran, akal sehat. Yaitu ketika kita membaca khutbah-khutbah Imam Hussein, ketika Imam Hussein menjelaskan tentang tujuan beliau melakukan kebangkitan itu yang pertama. Yang kedua adalah khutbah-khutbah yang dilakukan oleh Imam Hussein dalam rangka menjelaskan sesuatu yang saat itu ada kesalahan orang berpikir berkenaan dengan akidah. Katakan bahwa saat itu di antara para pengikut atau mereka yang menjadi ada atau menjadi muslim di saat itu sudah banyak yang salah paham dalam hal akidah, tentang misalnya takdir, tentang bagaimana hubungannya antara apa yang dilakukan oleh manusia dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Misalnya itu kita akan baca dalam dialog-dialog Imam Ali Zainal Abidin, dalam dialog Sayyidah Zainab, begitu juga Imam Hussein, ya. Ada sebagian yang mungkin mengambil sebuah pemahaman bahwa kenapa saya kemudian harus berusaha untuk katakan tidak bergabung dengan pasukan Yazid. Toh kalau saya memang ditakdirkan ikut perang dan mati dalam keadaan ya dibunuh oleh Imam Hussein atau pasukan, itu kan bagian dari takdir Tuhan misalnya. Itu analisa yang dilakukan oleh seperti Imam Ali Khamenei, atau juga diantaranya buku bisa dibaca dalam, ada buku namanya Syahadah yang ditulis oleh Ali Syariati. Juga beliau memberikan alasan-alasan, memberikan kemungkinan-kemungkinan, ya kan? Masa mungkin kira-kira orang yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan Rasulullah, artinya orang yang hidup saat itu sebagiannya adalah paling tidak kenal Imam Ali, kalaupun tidak kenal Rasulullah karena mungkin sudah wafat, tapi paling tidak kenal Imam Ali, dan dengan kenal Imam Ali tahu Imam Hussein juga harusnya. Ya, tetapi kenapa mau dan berani membunuh Imam Hussein? Apa hanya karena uang saja? Ya, boleh saja uang menjadi salah satu faktor, tapi rasanya bukan faktor segala-galanya. Ada faktor lain, yaitu faktor akidah, kesalahpahaman tentang misalnya itu tadi takdir baik dan buruk. Ya, bagaimana orang kemudian mati di tangan siapa? Kemudian mati di tangan siapa itu kan mati Tuhan yang menentukan loh. Tapi apa hubungannya dengan mati yang boleh jadi ada tindakan kita yang menyebabkan kematian? Ya, karena itu dialog misalnya antara Imam Ali dengan Yazid saat itu, atau Ubaidillah bin Ziyad saat itu ketika mengatakan bahwa bukankah saudara-saudara kalian semuanya mati? Bukankah ayah kalian mati? Dan itu artinya sebuah kekalahan, dan itu artinya sebuah yang memang diinginkan oleh Tuhan. Ya, itu adalah takdir Tuhan. Dan Tuhan ingin katakan menunjukkan kepada dunia bahwa kalian adalah yang salah, kalian adalah tercela misalnya.
Imam Ali menyebutkan bahwa mati itu bukan hanya Tuhan. Ada mati dalam Al-Quran yang disebut dengan melalui tangan para malaikat. Dan seterusnya. Ayat juga beliau bacakan bahwa tindakan manusia itu ada hubungannya dengan hasil. Bahwa barang siapa yang berbuat baik, dia akan menuai kebaikan. Barang siapa yang menanam kebaikan atau keburukan, dia akan mendapatkan. Jangan dikira bahwa kemudian tindakan kita tidak berarti. Tindakan kita itu punya hitungannya. Jangan kemudian meyakini fatalisme atau meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan, berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak, ya, itu bagian daripada apa yang bisa dipahami daripada belajar atau mengkaji kebangkitan Imam Hussein yang Imam Ali Khamenei menyebutnya sebagai bagian rasional, bagian hal-hal yang berhubungan dengan akal. Begitu juga tentang kepemimpinan. Sangat mungkin orang saat itu salah memahami bahwa pemimpin itu adalah siapa, pemimpin itu sejauh mana katakan domainnya, apa otoritasnya dan semacamnya. Ya. Itu sangat mungkin kemudian orang saat itu salah memahaminya sehingga memahami Yazid segala-galanya karena dia sebagai pemimpin yang sudah diangkat oleh Muawiyah. Nah, itu bagian yang juga patut untuk mendapatkan porsinya. Yang kedua, katanya sebelum pindah ke situ penting juga menurut saya di antara poin yang ada di dalam kebangkitan Imam Hussein itu adalah meyakini tentang akhirat misalnya. Meyakini bahwa memang ada akhirat itu, akan ada kebangkitan. Kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi kelak kita akan dibangkitkan. Apa penting itu? Penting sekali. Ya, dialog antara Imam Hussein dengan Umar bin Sa'ad itu dan kemudian berujung akhirnya Umar bin Sa'ad masih bingung untuk menentukan apakah dia akan terus melanjutkan tugasnya sebagai komandan di pasukan Ubaidillah bin Ziyad hingga hari Asyura ataukah tidak. Di malam Asyura itu katanya Umar bin Sa'ad masih bimbang, masih ragu. Dia masih menimbang-nimbang. Besok aku tetap menjadi komandan dan artinya aku akan terlibat dalam pembunuhan Imam Hussein cucu Rasulullah ataukah aku serahkan saja, aku mundur. Paling tidak aku tidak ikut-ikut. Tapi kalau aku tidak ikut-ikut, aku tidak dapat kursi jabatan yang dijanjikan oleh Yazid untuk bisa menjadi wali kota Rey saat itu. Kota Rey itu kota yang sangat subur. Tapi kan aku juga diancam oleh neraka. Itu dialog antara Umar bin Sa'ad dengan dirinya. Aku diancam neraka oleh Tuhan karena membunuh cucu Nabi. Sementara kalau aku tidak melakukan itu, boleh jadi tidak dapat kursi jabatan. Tapi aku tidak masuk neraka dan mungkin masuk surga. Setelah menimbang-nimbang lama, akhirnya dia memutuskan untuk tetap menjadi komandan dalam peperangan besok dengan alasan bahwa kursi lebih nyata, jabatan lebih nyata daripada surga dan neraka. Surga dan neraka itu kan katanya ada surga, ada neraka. Siapa yang sudah membuktikan bahwa memang ada surga, ada neraka? Tidak ada. Tidak ada yang kemudian pergi ke sana menyaksikan dan datang kepada kita ngasih tahu. Tidak ada. Kita semuanya hanya dapat janji-janji bahwa akan ada surga, akan ada neraka. Wah, ini kan sangat bahaya. Orang ketika mau mengambil keputusan dihadapkan kepada pilihan yang sangat signifikan. Kalau kekuatan keyakinannya akan kebangkitan tidak kuat, ya pasti akan mengambil sebuah keputusan yang memang memberi manfaat dunia, kenyamanan, harta,
kedudukan, dan seterusnya. Dan itu terjadi juga pada kita. Boleh jadi memang pilihannya bukan seperti membunuh Imam Hussein, tapi untuk melakukan hal-hal di dunia ini banyak sekali mungkin pilihan. Saya mau melakukan A atau B. A ini akan menghantarkan saya ke neraka. A ini akan menjadikan saya dimurkai Tuhan dan seterusnya. Sementara B mungkin justru akan mengantarkan saya ke surga. Kalau orang tidak kuat keyakinannya akan surga dan neraka, pasti dia akan memilih yang simple, yang praktis, yang lebih nyata di hadapannya, bukan yang lebih jauh ataupun yang tidak pasti. Karena itu Al-Quran misalnya, Al-Quran itu berbicara dan menekankan tentang akhirat, surga dan neraka itu ayatnya banyak sekali. Dalam buku Iman Semesta itu, ya, sebuah buku terjemahan tulisan daripada Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi, beliau menyebutkan ada paling tidak 2000 ayat di dalam Al-Quran. Ada 2000 ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka, tentang hari akhir, bahwa kita akan dibangkitkan lagi, bahwa di situ ada timbangan, amal, dan seterusnya. 2000 ayat itu banyak sekali, karena semua ayat Quran sekitar 6000-an. Artinya sepertiga dari ayat Quran itu adalah tentang kehidupan hari akhir. Sayangnya mungkin banyak diabaikan oleh kita. Sayangnya pendidikan kita justru juga tidak membangun itu. Pendidikan kita membangun kepada hal-hal lain misalnya. Dan menariknya ayat-ayat tentang akhirat, surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya tidak doktrin. Kebanyakannya tidak kemudian hanya mengatakan yakinilah bahwa ada surga neraka, selesai. Enggak. Tapi justru banyak pertanyaan-pertanyaan. Tuhan mengajak kita dialog. Tuhan mengajak kita untuk berpikir dengan akal kita. Apakah mungkin tidak ada surga neraka? Apakah mungkin setelah mati kita selesai? Ya. Afahasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Ini pertanyaan. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan sia-sia? Yakni diciptakan sekarang makan, minum dan terus mati, selesai. Itu namanya sia-sia. Tidak ada apa-apa setelah itu. Padahal Tuhan sudah menciptakan banyak hal, memberi karunia banyak hal, ada langit, bumi dan seterusnya. Tapi tidak ada akhirat, itu namanya sia-sia. Apakah kalian mengira begitu? Tentu tidak. Itu surat misalnya juz amma itu amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Banyak ayatnya itu semua bercerita hanya ingin bertanya kepada kita apakah setelah semua apa yang diciptakan oleh Tuhan, langit, bumi, malam, siang, ya, wa ja'alna nauma subata wa ja'alna nahara ma'asya, kami jadikan malam, siang untuk aktivitas, malam untuk istirahat dan seterusnya. Enggak ada apa-apa itu, bukan untuk sesuatu yang besar atau ya, begitu juga surat-surat lainnya itu banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menyatakan itu. Ya, dan itu menunjukkan betapa pentingnya sebenarnya kita itu memiliki keyakinan yang kuat tentang hari akhir dan juga keyakinan yang dibangun secara rasional, tidak hanya sekedar doktrin semata, tidak hanya sekedar ditakut-takuti, tapi betul-betul berpikir dengan akal kita bahwa Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan tidak mungkin melakukan sia-sia, Tuhan tidak mungkin kita diciptakan begitu saja kemudian selesai. Tuhan juga maha adil, banyak ayat Quran juga berbicara tentang keadilan Tuhan. Keadilan itu tidak akan membiarkan sama antara yang berbuat baik dengan buruk. Keadilan itu juga tidak akan kemudian meletakkan sebaliknya. Yang baik justru kemudian mendapatkan
cemoohan bahkan di dunia, yang baik itu justru tidak dapat tempat. Orang yang baik dan jujur justru misalnya selalu berada dalam kesulitan, justru orang yang bohong, justru orang yang korupsi, justru orang yang melakukan kezaliman, dia yang menikmati dunia misalnya. Lah ini tidak adil namanya. Ya, tidak adil Tuhan kalau terus begitu, dan tidak ada dunia lain yang kemudian justru di dunia itu betul-betul keadilan Tuhan akan terlaksana misalnya. Dan beberapa hal lain. Yang kedua, dalam kebangkitan Imam Hussein itu, yakni kebangkitan yang betul-betul komprehensif kalau kita baca dari sejak sebelum berangkat dari katakan Madinah ke Mekah, dari Mekah terus perjalanan sampai Karbala, dan pasca syahadah Imam Hussein yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin dan Sayyidah Zainab, dan terus kembali lagi ada dimensi yang kedua selain akal, selain rasional, yaitu yang dikenal dengan namanya dimensi emosional, dimensi yang berhubungan dengan emosi. Ya, Imam Hussein juga dalam berbagai kesempatannya menggunakan emosional itu. Imam Hussein memperkenalkan, aku adalah siapa? Apakah kalian tidak tahu? Aku adalah putra daripada putri Nabi, aku cucu Nabi. Kalau kalian belum tahu, itu kan juga penting. Karena manusia juga selain punya akal, juga punya dimensi emosi yang dengannya kemudian manusia bisa sedih, bisa cinta, bisa rindu, bisa kemudian katakan ikut, dan seterusnya. Imam Hussein ingin juga menyampaikan sesuatu yang boleh jadi sebagian orang akalnya udah tumpul, akalnya udah tidak bisa lagi berfungsi, tidak lagi bisa diajak bicara dengan akal sehat, tidak bisa lagi kemudian ditunjukkan kebenaran dengan fakta, dengan data. Imam Hussein kemudian juga menggunakan apa yang disebut dengan emosional. Ya, sampai kepada hari Asyura itu Imam Hussein masih tetap berkali-kali berkhutbah, berkali-kali menyampaikan bahwa coba kalian lihat siapa aku dan seterusnya, sampai Imam Hussein juga membawa bayi yang kecil itu. Kenapa? Anak Imam Hussein yang masih bayi. Di antaranya untuk itu, bahwa kalian ini kalau tidak bisa memisahkan benar dan salah dari sisi rasional, ya coba lihat deh secara emosional ini anak kecil punya dosa apa. Tapi tetap mereka juga katakan bunuh, itu kan berarti harusnya tidak ada orang yang ragu lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kemudian diikuti dan mana yang harus kemudian dimusuhi dan seterusnya. Ya, itu berbagai dimensi emosional yang kemudian oleh para ulama kita juga dilestarikan. Apa yang dilakukan oleh Imam Hussein dalam berbagai kesempatan itu, dan juga dilakukan oleh para imam Ahlul Bait. Para imam Ahlul Bait itu juga melestarikan dimensi emosional itu. Misalnya Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam itu menyewa orang untuk setiap tahun selama 10 tahun, ya, setiap hari-hari haji di Mina berkhutbah menyampaikan tentang kisah sejarah Imam Hussein supaya orang tidak lupa, supaya orang juga melalui boleh jadi dimensi emosional ini ingat kepada Imam Hussein. Apalagi Imam Ali Zainal Abidin, ya, Imam Ali Zainal Abidin dalam hidupnya penuh dengan apa yang kemudian mengingatkan orang kepada ayahnya. Imam Shadiq juga begitu, membuat majelis untuk mengingat Imam Hussein. Imam Ali Ridho misalnya memanggil para penyair. Antara yang terkenal itu namanya De'bel Al-Khuzai, yang dalam film Imam Ridho itu ada itu potongan bahwa ada De'bel Khuzai, seorang penyair saat itu yang disuruh oleh Imam Ali Ridho untuk membacakan atau mengingatkan kembali bait-bait syair tentang Imam Ali, tentang Imam Hussein. Tapi De'bel juga melanjutkan sampai kepada Imam Ali Ridho alaihissalam. Dan ulama kita juga kemudian melanjutkan
dengan membuat majelis-majelis itu yang di situ juga ada dimensi emosional, mengangkat emosi orang untuk kemudian katakan menangisi Imam Hussein, dan dengan menangisi itu artinya akan lebih dekat, lebih cinta, lebih dan itu akan punya efeknya dalam bagaimana kehidupan kesehariannya untuk tidak lepas dari nilai-nilai Muharram dan Asyura. Yang ketiga juga tidak boleh lupa, kata Imam Ali Khamenei, ada dimensi namanya dimensi patriotisme, dimensi keberanian, dimensi jiwa pengorbanan, yang itu juga sangat kental kita dapati di dalam kebangkitan Imam Hussein. Bagaimana Imam Hussein sendiri menyatakan untuk rela mati demi untuk kebenaran, demi untuk menunjukkan mana yang benar, demi untuk kebaikan, dan juga sahabat-sahabat Imam Hussein, ya, anak-anak Imam Hussein, keponakan Imam Hussein, bagaimana mereka juga menampilkan bagian ini, dimensi patriotisme ini yang juga harus menjadi bagian. Juga kita harus punya itu, kita juga harus menanamkan itu, bagaimana kita siap untuk berkorban demi kebenaran, demi Islam, demi Rasulullah, demi Ahlul Bait, dengan berbagai cara, dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan itu juga dilestarikan oleh para ulama kita dalam majelis itu. Salah satunya ada yang disebut dengan maktam. Maktam itu dengan misalnya pukul dada. Pukul dada itu sebenarnya kalau saya memahami filosofinya adalah justru kebalikan daripada menangis. Jadi kalau diawali dengan menangisi Imam Hussein, mungkin sebagian orang bilang, loh, Anda cengeng apa bisa menyelesaikan sesuatu? Enggak cukup sampai di situ. Setelah menangisi Imam Hussein ada namanya ritual maktam. Ritual pukul dada itu adalah filosofinya ingin mengatakan saya tidak cengeng kemudian hanya bisa menangis, tapi saya juga punya kesiapan. Saya adalah punya jiwa yang saya tekad untuk kemudian membela Imam Hussein di sepanjang zaman. Hingga pada zaman ini pun kalau saya diminta, saya diperlukan, jiwa saya diperlukan untuk berkorban demi kebenaran, demi menegakkan nilai-nilai yang dulu diperjuangkan Imam Hussein, saya siap. Itu artinya memukul dada, bukan dalam rangka untuk sekedar nangis, sekedar duka, sekedar mengucapkan bela sungkawa, bukan. Ya, tetapi lebih daripada itu. Nah itu banyak juga lagu-lagunya yang lagu-lagu patriotisme, lagu-lagu yang menunjukkan bahwa kesatria artinya kita adalah orang yang memang siap untuk melawan setiap kemungkaran, melawan setiap berbagai hal yang akan menjauhkan daripada nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Imam Hussein alaihissalam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Masih ada waktu barangkali untuk tanya jawab. Untuk sementara kita tutup dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Baik teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di Zoom, kita sudah mendengarkan pembahasan saya kira salah satu dari episode sejarah Islam yang paling sering diperbincangkan dengan segala banyak perdebatan di dalamnya adalah periode Imam Hussein dengan Karbalanya, dengan ini, dan tentunya teman-teman mungkin banyak yang ingin mengklarifikasi atau menanyakan isu-isu seputar periode Imam Hussein ini. Kepada teman-teman yang ada di Zoom, saya undang mungkin dua penanya untuk pertama, karena kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum materi selanjutnya, saya persilakan juga yang ada di kelas ini.
Teman-teman yang ada di Zoom bisa open mic kalau mau bertanya. Ibu Rita, gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, Bu. Ada yang mau di sudah bisa bertanya atau nanti dulu? Tunggu dulu, Bu. Oh ya, oke. Ya, ya. Ibu. Ya, bisa dicoba, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdullah Baik yang telah menyampaikan materinya pada siang sampai dengan sore ini. Mudah-mudahan Ustadz Baik masih ingat dengan saya yang dulu pernah diantar oleh om saya ke rumah Ustadz Abdullah Baik pada tahun sekitar 2006 atau 2007. Saya menyampaikan amanah dari kawan saya dari Samarinda juga, dari Ibu Sari Rahayu. Ketika itu ada yang menyampaikan amanah saya untuk berjumpa dengan Ustadz Abdullah Baik. Demikian, mudah-mudahan Ustadz Abdullah masih ingat. Saya diantar oleh om saya sampai ke Pulau Gadung, rumah Ustadz Abdullah. Daerah itu kalau nggak salah, waktu itu masih di Pulau Gadung ya Ustadz ya? Ya. Nah ya, saya langsung ke materi seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Abdullah mengenai sejarah Islam Syiah ya, yang disampaikan tadi mengenai menolaknya Imam Hussein terhadap berbaiat kepada Yazid. Itu sangat menggugah banget ya, itu heroik banget, dan keberanian itu sangat gara-gara itulah maka terjadinya boleh dibilang pemberontakan terhadap rezim Yazid pada saat itu. Dan itu sangat yang kami sesalkan ya, saya terutama, kenapa sih sejarah kelam itu tidak di blow up secara pelajaran sejarah agama Islam yang benar-benar real di kehidupan sejarah di kehidupan saat ini. Apalagi di zaman sekarang ini kan semua sudah serba modern. Tapi kenapa sih kok masih ada rasa-rasa ketakutan dari pihak-pihak tertentu yang sejarah Islam ini, yang kejadian yang terjadi pada Imam Hussein itu di zaman itu ya, di Karbala itu tidak di blow up atau tidak disampaikan secara real gitu dalam sejarah Islam pada saat masa kini gitu loh, di masa kekinian lah ya, di era sekarang ini ya, anak-anak zaman sekarang ini, anak muda sekarang ini di era milenium ini kan nggak ada anak-anak yang tahu mengenai sejarah ini, paling hanya kalangan-kalangan tertentu, misalkan kayak anak-anak yang ya keluarga Ahlul Bait, itu aja sebatas itu aja kan. Mungkin kalau anak-anak di Yapis ya mungkin pas-pas itu banget ya. Nah, tapi kalau anak-anak yang secara umum itu kenapa sih kok masih ada dari pihak sana atau kitanya yang mungkin masih belum ada keberanian untuk menyampaikan sejarah ini secara nyata gitu, Ustadz. Padahal ini harus disampaikan. Sampaikanlah walaupun itu sakit kan gitu, bahasa yang pernah saya dengar ya. Sampaikanlah itu walaupun sakit, atau sampaikanlah itu walaupun hanya satu ayat seperti itu. Walaupun sakit, sampaikan saja. Nah, walaupun kita memang bertakyah ya, cuman mungkin sedikit-sedikit itu kita, apalagi di zaman sekarang ini, di era pemerintahan sekarang ini, pemerintah sudah cukup terbuka terhadap Syiah, dan tidak ada lagi, kita nggak perlu takut lagi kita menyampaikan kebenaran ya kan, sejarah kebenaran Islam itu kan kita nggak perlu takut lagi. Apalagi
Tapi saya di Samarinda ini juga ya alhamdulillah ada kedekatan dengan pihak militer di sini ya, maksudnya Danrem di sini juga alhamdulillah juga mantan tetangga kami di sini dulu. Dia sebelum jadi Danrem pernah bertugas di mana-mana bahkan sampai ke Lampung. Nah, dia kembali lagi ke Samarinda ke Kaltim itu bahkan menjadi dinas di sini pun. Nah, saya pendekatan juga tuh dengan beliau bahwa Syah itu benar-benar murni, bagus, dan tidak ada tuh yang apa sih kalimat-kalimat yang nggak bagus yang pernah diceritakan sama orang itu nggak benar. Nah, tuh saya tuh pengen ya udah Syah ini yang harus diterima dengan legowo oleh mereka yang ada di sebelah sana gitu, Ustaz. Tolong Ustaz mungkin bisa menanggapi ini. Terima kasih atas perhatian dan responnya. Saya sampaikan. Baik Bu. Terima kasih Ibu Rita atas pertanyaannya. Pada Ustaz Abdullah Baik dipersilakan. Ada yang lain mungkin bisa ditampung. Apa ada yang lain? Dijawab satu kali. Teman-teman di kelas? Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Emang mungkin ini bagian daripada ya realitas ya yang kita dapati saat ini bahwa sejumlah orang, sejumlah kaum muslimin meyakini itu sebagai sesuatu yang memang perlu untuk tetap dibaca, perlu untuk tetap dilestarikan dari sisi bahwa sebuah sejarah yang harus dibaca, harus diingat kembali, tetapi di sisi yang lain ada sejumlah orang yang justru tidak ingin, justru ingin menutupi, justru ingin untuk kemudian dianggap katakan sudah berlalu dan tidak ada hubungannya, tidak ada efeknya dengan dunia saat ini. Tapi sekali lagi boleh jadi itu juga mungkin apa yang disampaikan bahwa tidak ada hubungannya sebuah sesuatu yang jelas-jelas sekali salah, dan sebenarnya mereka mungkin juga paham bahwa bukan tidak ada hubungannya, justru kalau tidak ada hubungannya tidak masalah dong dibaca. Tapi sebagian tentu sadar bahwa pembacaan kembali sejarah, mengungkap kembali sejarah, memperingati sebuah fenomena yang pernah terjadi di sebuah penggalan sejarah itu adalah punya efeknya dalam kehidupan keseharian saat ini. Dan itu berhubungan juga dengan akidah, berhubungan dengan cara pandang, berhubungan dengan penilaian kita kepada sebagian pihak pelaku sejarah. Itu adalah bagian daripada keberagamaan, bagian daripada kemudian bagaimana kita bersikap, bagaimana kita juga punya kesimpulan-kesimpulan, dan bagaimana juga kemudian kita nantinya punya katakan interpretasi ya, kesimpulan terhadap sebagian apa yang berhubungan dengan ritual keagamaan, berhubungan juga dengan ketaatan kepada Tuhan dari sisi ibadah dan semacamnya. Itu sangat-sangat berhubungan. Jadi itu sekali lagi seperti yang tadi sebenarnya Ibu sampaikan, realitas yang kita dapati ya, sebagian orang masih khawatir, masih tidak mau. Boleh jadi sebagiannya salah paham. Salah pahamnya adalah karena kalau dibuka sejarah itu kemudian katakan para pengikut Ahlul Bait akan merasa punya katakan musuh yang boleh jadi akan ada reaksi terhadap kelompok tertentu, dianggap sebagai katakan bagian daripada pelaku sejarah saat itu yang berada di pihak lawan misalnya. Tapi ini terlalu jauh atau salah sekali ya, karena semua kita kaum muslimin tidak ada yang kemudian
siap atau tidak ada kemudian mengklaim dirinya sebagai bagian daripada pelaku sejarah saat itu. Enggak, tapi semuanya adalah justru menjadi korban. Semua kita adalah menjadi korban, ya. Tidak berhubungan dengan mazhab, ya, Sunni atau Syiah sama saja. Bahwa saat ini kita sama-sama adalah menjadi korban daripada apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Tidak ada yang di antara kita, di antara kaum muslimin, kemudian juga bagian daripada pelaku. Enggak, jadi sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan. Justru mestinya ini adalah menjadi bagian atau faktor yang mungkin akan mempersatukan kaum muslimin, ya, mempersatukan kaum muslimin dari berbagai mazhab, pandangan keagamaannya. Toh mereka atau kita sebagai kaum muslimin sama-sama sepakat kepada Nabi dan juga untuk kecintaan kepada Nabi dan kecintaan kepada keluarga Nabi. Itu adalah bagian yang seharusnya justru menjadi pemersatu dan tidak perlu adanya rasa, katakan seperti tadi, kekhawatiran seperti itu. Itu mungkin sedikit daripada respon saya. Baik, mungkin satu lagi, ada yang lain dari Zoom maupun yang ada di kelas? Kalau tidak ada, mungkin Ustaz Abdullah Baik akan memberikan closing statement dari materi kita hari ini, supaya menjadi ini ada dari Ibu Soleha. Pada saat kepergian Imam ke Karbala berbarengan dengan kewajiban dengan haji, apakah pada saat itu juga sampai sekarang bahwa ibadah ziarah lebih utama daripada menunaikan ibadah haji? Tidak bisa ya disimpulkan begitu. Posisi Imam Husain berbeda dengan kita. Tentu kita meyakini akan keutamaan ziarah kepada Imam Husain sesuai dengan banyaknya riwayat yang menyebutkan tentang itu, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan ibadah haji karena ibadah haji itu adalah sebuah kewajiban, sementara ziarah itu adalah hukumnya sunnah. Karena itu pada orang yang punya kewajiban untuk haji, sudah sempurna syarat-syaratnya untuk haji, maka itu adalah tidak ada pilihan lain untuk kemudian mengalahkan haji atau memenangkan yang lain atas haji, mendahulukan yang lain atas haji. Haji adalah bagian daripada kewajiban bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan. Walaupun kewajibannya hanya satu kali, tetapi kita juga temukan dalam doa-doa Ahlul Bait, misalnya khususnya doa-doa yang ada di bulan Ramadan. Coba perhatikan doa-doa yang ada di bulan Ramadan itu. Ada doa setelah sholat, ada doa di malam hari Ramadan, bahkan termasuk doa di malam Lailatul Qadar, ya, doa Abu Hamzah, itu semua ada di dalam doa-doa itu memohon untuk mendapatkan kesempatan untuk berhaji ke Baitullahil Haram di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Ya, jadi bahkan di doa itu mengajarkan kepada kita dan memberi sebuah pengetahuan kepada kita pentingnya orang untuk melakukan ibadah haji, tidak hanya haji wajib, haji pertama, tetapi bahkan juga tiap-tiap tahun, artinya haji-haji sunnah. Ya, artinya itu dua-duanya tidak bisa dipertentangkan. Artinya haji adalah bagian kewajiban, sangat mulia, pahalanya besar. Ziarah juga begitu. Dan bahkan haji unggul daripada ziarah karena haji itu adalah sebuah kewajiban bagi yang belum sama sekali melakukan ibadah haji dan dia punya kecukupan, cukup syarat, maka tentu wajib haji dan tidak bisa digantikan dengan yang lain.
Pesan yang ingin disampaikan Imam Hussein saat itu bukan katakan bahwa haji tidak penting, bukan, tetapi bahwa haji sebagai amal ibadah katakan fisik itu, atau kan yang dikenal dengan rukun Islam kalau di dalam katakan apa yang dikenal dalam katakan pelajaran agama Sunni misalnya, itu disebut rukun Islam. Ya. Rukun Islam itu ada yang mengunggulinya karena bukan pekerjaan fisik, tapi bagian dari akidah, dan dia adalah kelanjutan daripada syahadatain, kesaksian kepada Allah dan Rasul, yaitu juga harus dilanjutkan kepada para imam ahlul bait. Sekarang di masa itu Imam Hussein ingin mendeklarasikan bahwa sekarang Anda melakukan ibadah haji sementara Anda tidak berpikir siapa yang memimpin Anda. Pimpinan itu adalah kelanjutan daripada keyakinan Anda kepada Nabi. Sebagaimana keyakinan kepada Nabi, kelanjutan daripada keyakinan kepada Allah. Jadi keyakinan kepada Allah, Nabi, dan imam itu adalah satu kesatuan. Maka imam ingin menggugah masyarakat muslim saat itu bahwa ada yang lebih penting dari haji karena berhubungan dengan keyakinan. Saya kira cukup demikian. Insyaallah kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada kajian pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Abdullah Baik yang telah memberikan waktunya dan pikiran serta ilmunya kepada kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan untuk sesi sejarah mazhab Islam Syiah. Kepada teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di kelas, jangan kemana-mana dulu, akan ada sesi terakhir pada studi intensif sore hari ini. Terima kasih banyak.